إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Muhammad Akbar Ismail, yang terhormat anak motor mami, anak motor guru wakono, bapak-bapak, ibu-ibu sekeluarga semuanya, dan terkhusus kepada keluarga yang ditinggalkan oleh ibunda kita, Ibu Suwartin binti Siu bin Sakuna almarhumah. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka bersama-sama mendoakan kebaikan untuk ibunda kita. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya yang beriman, kepada para sahabatnya seluruhnya, serta kepada orang-orang yang mengikuti beliau di atas Al-Quran dan Sunnah hingga hari kiamat. Pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk menyampaikan tausiah singkat sekitar 10 menit. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Jamaah sekalian, pada suatu kala di Saudi Arabia hiduplah seseorang yang bernama Muhammad bin Abdullah. Beliau dikenal dari kecil anak yang jujur, terpercaya, amanah, dan orang yang sangat baik dan orang yang sangat baik. Di usia yang beranjak dewasa, di umur 25, beliau menikah dengan seorang wanita yang mulia di lingkungan beliau. Kemudian di umur 40 tahun, beliau diangkat oleh Allah Azza wa Jalla untuk menyampaikan ilmu agama, menyampaikan Al-Quran dan Sunnah. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi jamaah sekalian, di umur 60 tahun, di tahun 7 Hijriah, beliau terkena penyakit. Kemudian 3 tahun setelahnya, di tahun 10 Hijriah, pada umur 63 tahun, beliau di hari tersebut Allah menjemputnya. Allah mengutus malaikat maut untuk menyambut nyawanya. Pelajaran yang bisa kita petik di kisah ini jamaah sekalian, siapapun kita, orang yang mulia Nabi SAW dicabut nyawanya, apalagi selain kita. Oleh karena itu, kita pasti semuanya akan berpisah dengan keluarga kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ankabut ayat 57, "Kullu nafsin dha'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un." Setiap orang yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Tsumma ilaina turja'un. Pasti kalian akan dikembalikan kepada kami, kata Allah. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, kata Nabi SAW, "Aktsiru dzikra hadhil ladzah, ya'ni al-maut." Perbanyaklah oleh kalian mengingat penghancur rasa enak. Apa itu penghancur rasa enak? Yaitu kematian, kata para ulama. Oleh karena itu, seorang penyair pernah berkata, "Kullu ibni wa in talat salamatuhu, yauman ala alatin hadba'ah mahmul." Sepanjang apapun manusia hidup di muka bumi, maka suatu hari dia akan dipikul di atas karanda-karanda. Jadi bapak, ibu sekalian, tokoh masyarakat, semuanya, kita ini calon orang yang akan masuk di karanda. Keluarga kita sudah mendahului kita. Tapi boleh jadi sebentar atau besok, lusa, bulan depan, tahun depan, bahkan dekat-dekat bulan Ramadan, kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah kepastian. Jadi kalau ada keluarga kita yang meninggal, terima hal tersebut. Dan kita pun juga akan meninggal. Untuk mempersingkat, untuk menefisienkan waktu, saya menasihati untuk semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita semuanya, dan terkhusus untuk keluarga, dengan 3 hal. Hendaknya kalau kita ditinggalkan oleh keluarga kita, berpisah dari kehidupan ini, hendaknya banyak bersabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ma'as sabirin." Sesungguhnya orang-orang yang bersabar, Allah akan bersama dengannya. Dan Allah berfirman, "Wa basyirus sabirin." Berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar, karena mereka adalah orang-orang yang akan dijamin kebaikan di dunia, alam kubur, dan akhirat. Kemudian yang kedua, perbanyak berdoa. Kita doakan keluarga kita, kita doakan keluarga kita yang masih hidup ataupun yang telah meninggal. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, ujibu da'watad da'i idza da'an." Jika hamba-hambaku bertanya tentangku, katakanlah saya sangat dekat. Saya akan kabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Kalau kita doakan keluarga kita baik,
diampuni oleh Allah, dimasukkan ke dalam surga, niscaya Allah akan memasukkannya. Tapi kita sangat sulit mengangkat tangan kita. Kita sangat tamak untuk sombong, berdoa kepada Allah. Oleh karena itu banyak berdoa, karena ini adalah kunci kebaikan. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah kita banyak melakukan amalan kebaikan. Karena amalan kebaikan ini akan selalu mengalir untuk keluarga kita yang telah meninggal. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Muslim, "Idza matal insanu inqata'a anhu amaluhu illa min thalathin." Apabila manusia telah meninggal, maka terputus seluruh amalannya kecuali 3 hal. 3 hal itu seluruhnya kebaikan. Yang pertama kata Nabi SAW, "Illa min sadaqatin jariyah." Amal sedekah yang bermanfaat. Kemudian yang kedua, "Au ilmin yuntafa bih." Ilmu agama atau ilmu yang bermanfaat untuk manusia yang akan selalu mengalir. Yang ketiga, awaladin salihin yad'ulah. Anak yang saleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Anak yang selalu rajin sholat untuk selalu mendoakan orang tuanya. Anak yang rajin pergi ke masjid untuk mendoakan orang tuanya ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, saya menyampaikan mewakili keluarga besar apabila ibunda kita Ibu Suwati binti Siyu bin Fatuna almarhumah rahimahullah jika memiliki kekeliruan, kesalahan, semoga kita berlapang dada untuk memaafkan. Jika ada janji-janji beliau, pergilah ke keluarga untuk bertanya kepada mereka dan meminta tanggung jawab. Dan semoga kita saling memaafkan. Dan jamaah sekalian, kita banyak-banyak berdoa untuk keluarga kita, untuk ibunda kita Ibu Suwati binti Siyu binti Fatuna. Kita berdoa, Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa keluarga kami yang masih hidup ataupun yang telah meninggal, dosa kedua orang tua kami yang masih hidup ataupun yang telah meninggal. Dan doa khusus untuk kami, ibunda kami Ibu Suwati binti Siyu binti Fatuna, semoga Allah mengampuni dosa-dosa beliau, semoga Allah melapangkan beliau di alam kubur, dan semoga Allah memberikan kedudukan yang baik dan jujur dan banyak manfaat di akhirat kelak, dan semoga Allah memasukkan beliau ke dalam surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benarnya datangnya dari Allah, yang salahnya datangnya dari pribadi kami sebagai manusia biasa. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tausiah singkat dari Pak Ustaz. Semoga menjadi manfaat untuk kita semua. Selanjutnya kata-kata penerimaan mewakili keluarga besar orang tua kita Bapak Sulaiman Pengatuli yang akan dibawakan oleh Bapak Asisten 2 Bapak Muhammad Akbar SP.Isi. Pak Bapak tersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah khalaqal wal hayata wa tamassakum anzalna wa huwa al-azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa rasulullah. Kullu nafsin sa'iqatul maut wa qafalul maut. Sadaqallahul azim. Ana moto pindakulan resyukur lakatoka terkhusus saudara saya ada Kepala PD ketiga Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bagian dari keluarga besar Cipta Karya Dinas Pekerjaan PUPR Kabupaten Ngawi yang saya hormati, yang saya banggakan para tokoh masyarakat saya mati tokoh tingkatan Komio, mengingat waktu Pak Ustadz dan semua hadirin, ibu-ibu, seluruh pelayat keluarga besar, anda tolong kerabat yang sempat tadi yang sama mendoakan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billahil azim. Suasana duka ini dalam kesempatan kita terkhusus keluarga besar, saya wakili Mamanggu Pak Sulaiman Tanggapili, Haigu Pak Sarin Tanggapili sekeluarga, anak-anak adik saya Pak Sudirman, semua yang baru tiba juga dari Morowali, Poliro, mungkin aku wakili kira pada kesempatan ini menyampaikan kata-kata penerimaan. Walaupun suasana duka ini, puji syukur, artinya kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rahmat dan karunia-Nya
terutama nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga kita bisa bersama-sama di tempat ini dalam rangka kita ikut mendoakan sekaligus maafkan insya Allah almarhumah tante ibunda keluarga kita tersayang almarhumah Suwarti binti Siu. Terkhusus lagi adik saya, alhamdulillah atas izin Allah, perlindungan Allah, perjalanan hampir 200 km bisa bersama-sama hadir sekeluarga untuk mengikuti proses pemakaman ibunda tersayang. Semuanya sekali lagi rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia bagi kita semua sehingga kita bisa bersama-sama di tempat ini. Salawat, salam akan selalu tercurah kepada junjungan Nabi Allah SAW beserta seluruh keluarga dan kerabatnya. Semoga kita yang muslimat ini istiqomah di jalannya dan mendapat syafaat darinya di yaumil akhir nanti insyaallah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ana moto pina profesor melakukan KPH Punggu. Mama Punggu. Dua hal saja saya sampaikan. Yang pertama, lanjutkan waktu ini. Terima kasih Mose. Pakelero poliro mama ku pasileman tangga pilih amani sardin sekeluarga atas lemiu tibamiu berbagi duka sejak tadi pagi mendengar berita duka kepergian almarhumah Ilewi Ramahi sambil bersama-sama baik mempersiapkan seluruh prosesi acara ini, rangkaian pemakaman ini. Sekali lagi atas nama keluarga kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah SWT membalas seluruh keikhlasan kita atas bantuan moral maupun material yang telah kita berikan untuk prosesi pemakaman jenazah almarhumah ini. Yang kedua, saya sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Ini Ustadz Notabel Hotel Geto, jika Mama Inamami Nainamamino lah lamo yakin hampir 63 tahun boy yakin Inatoma bersama-sama kita semua lah tekolpeno lah kesalano hilap salah dan dosanya selama kita bersama-sama baik dalam keluarga besar ini maupun rumah tangga, tetangga dan kita semua baik sebagai masyarakat kelurahan Latoma atau desa Latoma saat itu, sehingga kita semua sekali lagi kami mohon untuk dimaafkan dan diampuni segala hilaf dan dosanya. Semuanya sekali lagi dalam rangka kita mengikhlaskan kepergian almarhumah. Semoga dengan doa kita semua almarhum meninggalkan dunia ini menuju sang Khalik dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi semoga Allah SWT membalas segala niat baik kita, dan kami berdoa sepulangnya kita semua dari rumah duka ini, segala proses pemakaman ini kami doakan kita pulang semua dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga di rumah. Terima kasih. Billahi taufik hidayah. Wastabiqu khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.